Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan tentang Project Cost Management, di mana ini adalah materi lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Itu kita melanjutkan pembahasan tentang PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge. Jadi ini semua area kita bahas. Nah, ini salah satunya adalah area Project Cost Management. Kita langsung aja nih ngebahas ya. Sebenarnya apa sih pentingnya manajemen biaya proyek? Jadi gini, kita nggak usah jauh-jauh dari proyek. Kita dalam kehidupan sehari-hari aja itu manajemen biayanya harus luar biasa loh. Kayak anak kos-kosan harus mengatur gimana caranya agar biaya cukup untuk dalam 1 bulan. Gimana caranya biar kita bisa nabung sehingga bisa bayar SPP tepat waktu, kurang lebih gitu ya. Nah, gimana sih kalau dengan proyek? Jadi ceritanya ada beberapa, bukan beberapa lagi sih, begitu banyak penelitian yang membuktikan bahwa proyek IT itu mempunyai track record terburuk dalam pencapaian target biaya. Kenapa? Karena tidak terkira nih, ada bencana alam, terus barangnya bisa rusak, ada yang gegabah dikit atau lalai sedikit gitu, jatuhin air ke laptop atau ke PC yang lagi buat software bersama, rusak, hilang, terus nggak ada simpanan lagi, mulai lagi dari awal, merugi, ngabisin waktu segala macam, karena upah juga harus dibayar. Belum lagi turnover pegawai yang dia tiba-tiba karena istrinya sakit dia berhenti kerja atau apalah segala macam. Dan hal ini itu tidak dipungkiri dalam project IT. Track recordnya itu selalu buruk dalam estimasi, dalam manajemen biaya. Sebelumnya saya akan beritahu juga kepada kalian semua bahwa pada materi kali ini saya full ambil dari buku PMBOK dari edisi yang terakhir. Lalu ada beberapa juga saya comot-comot gambar itu dari website resmi dari PMBOK juga. Insya Allah semuanya ada deh kalau kalian mau searching e-booknya atau apa gitu, agar lebih kalau kurang mumpuni lah atau kurang lengkap materi yang saya berikan kali ini. Oke, lanjut. What went wrong? Atau ini kita sebut aja apa sih Bu contohnya ya, adanya kenapa sih penting banget nih kita cost budgeting gitu ya, atau manajemen biaya dalam proyek tuh kenapa. Jadi ada beberapa contoh nih yang saya ambil juga dari koran San Francisco Chronicle. Jadi ini ada komputer bumbling yang membebani negara bagian sebanyak $1 miliar. Jadi negara bagian dari California mengalami serangkaian kegagalan project IT yang mahal pada akhir 1990 sebesar $1 miliar rupiah. 1 miliar dolar aja, nggak pakai rupiah, sorry. Nah, ironisnya ini bahwa negara yang memimpin dalam penciptaan komputer adalah negara yang paling tertinggal dalam teknologi. Ini sedihnya ya. Jadi dia sibuk buat project, tapi dia tidak menyisihkan biaya untuk meningkatkan pelayanan negara dia sendiri. Ada juga nih IRS, itu Internal Revenue Service. Ini mengelola serangkaian kegagalan project yang merugikan pembayaran pajak sebesar $50 miliar. Itu saya cantumkan juga di materi yang saya berikan pada LMS ya, itu bisa baca-baca lagi. Terus $50 miliar tadi itu kira-kira sebanyak uang laba bersih tahunan dari seluruh industri komputer yang ada di dunia. Wah, parah. Terus juga ini ada Connecticut General Life Insurance Company, itu dia menggugat orang-orang dari PeopleSoft atas penginstalan sistem keuangan yang dibatalkan. Jadi dia udah bayar terus dibatalin, jadi kayak fraud gitulah kurang lebih ya. Lanjut, apakah yang namanya cost dan project cost management itu sebenarnya? Baik, jadi cost itu adalah sumber daya yang dikorbankan ya. Tapi ini dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang diberikan sebagai gantinya. Cost ini juga biasanya diukur dalam unit mata uang kayak dolar, rupiah, won, yen, dan lain-lainnya. Manajemen biaya proyek itu mencakup semua proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek ini bisa diselesaikan sesuai budget yang sudah disetujui. Jadi antara kedua belah pihak
itu sudah sama-sama setuju dan memang fungsinya tuh begitu. Ya, dia fungsinya untuk menjamin proyek ini bisa selesai sesuai budget, jangan lebih dari itu. Kalau kurang ya bisalah nanti kita kembangkan gimana caranya biar dia bisa dijadikan lebih bagus lagi atau lebih baik lagi lah programnya atau hasil proyek ini. Kepotong dikit nih. Proses manajemen biaya proyek. Oke. Jadi dalam proses manajemen biaya proyek itu ada 4. Pertama adalah resource planning, perencanaan sumber daya. Dia menentukan sumber daya apa dan berapa banyak yang harus digunakan. Sumber daya itu banyak, bukan manusia aja ya, barang-barangnya, kantornya, segala macam. Lantas ada estimasi biaya. Dia membuat estimasi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyeknya ya, itu cost estimating. Terus ada cost budgeting. Ini fungsinya adalah mengalokasikan estimasi biaya itu semuanya ke masing-masing item pekerjaan sebagai garis dasar untuk pengukuran performansi. Maksudnya gini loh, dia mengalokasikan satu per satu estimasi itu, misalnya 1 juta untuk ini, 1 juta untuk upah hari ini gitu. Jadi dia benar-benar cost budgeting. Terus ada pengendalian biaya. Nah, cost controlling ini fungsinya untuk mengendalikan perubahan terhadap budget proyek. Perubahan seperti apa? Ya perubahan seperti tadi ya, misalnya ada COVID-19 nih, buruknya seperti kita kan siapa sih yang tahu bahwa akan ada pandemi begini gitu. Dari bulan apa sih aktif banget lockdown jadi-jadian itu dari bulan Maret ya sampai Lebaran. Itu kita benar-benar mengunci diri ya, semua pekerjaan dari rumah. Siapa sih yang tahu kalau kita sedang ngerjain project IT yang sangat penting gitu. Nah, fungsinya pengendalian biaya adalah gitu. Dia mengendalikan gimana caranya proyek ini walaupun sedikit telat tapi tidak mengurangi biaya atau tidak memakan biaya terlalu banyak. Lanjut, prinsip dasar manajemen biaya. Jadi kebanyakan CEO dan board of directors mengerti lebih banyak finance daripada IT. Jadi manajer proyek IT harus bicara dengan bahasa mereka. Maksudnya apa sih Bu? Baik, pertama adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah penerimaan dikurangi pengeluaran biaya. Got it? Jadi apa yang diterima dikurangi pengeluaran, itu baru namanya keuntungan. Lantas ada life cycle costing. Ini adalah estimasi biaya project ditambah biaya perawatan produk. Jadi kalau LCC Ibu manggilnya ya life cycle costing, itu estimasi biaya yang kita punya itu ditambah biaya perawatan produk yang dihasilkan. Harus ada. Lantas ada analisis aliran kas. Ini fungsinya untuk menentukan perkiraan biaya tahunan dan keuntungan dari suatu proyek. Lalu ada keuntungan dan biaya. Nah, ini biasanya terukur dan tidak terukur. Jadi ada yang terukur dan tidak terukur keuntungan itu ternyata. Ada juga yang langsung maupun tidak langsung. Terkadang tiba-tiba dapat rezeki gitu. Wah, ternyata terjual sangat mahal ya hasil proyek kita gitu. Terus ada juga sunk cost. Ini biaya masa lalu. Seharusnya tidak dijadikan kriteria dalam seleksi proyek. Tapi terkadang ada sih ya, karena biaya masa lalu tuh kayak misalnya pernah ada kesalahan lah dalam pembuatan proyek masa lalu, jadi kita harus mengganti gitu ya. Biaya akibat software defects, biaya akibat cacatnya sebuah software yang apabila kita kerjakan pada saat melaksanakan proyek IT ini. Jadi intinya nih, kalau kita bisa baca, itu sangat penting pada proyek IT untuk mengeluarkan uang di awal untuk mencegah mengeluarkan uang lebih banyak kemudian. Jadi jangan takut banget rugi dari awal, ujung-ujung malah buntung gitu. Intinya harus benar-benar kita estimate yang benar-benar sesuai lah. Jangan kita kurang-kurangin di depan malah nanti hasilnya gagal. Itu kalian bisa pelajarin, ada juga di slide ya tentang hal ini. Terus ada juga perencanaan sumber daya. Ini apa sih? Jadi sifat proyek dan organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang harus kita timbang-timbang ya dalam merencanakan sumber daya. Pertama, akan sesulit apa untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam proyek tersebut? Sulit nggak ya? Adakah sesuatu yang unik dari pernyataan dari pembuatan ruang lingkup project yang akan mempengaruhi sumber daya? Kira-kira ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik nggak ya gitu? Ruang lingkupnya gimana? Terus bagaimana riwayat organisasi tersebut dalam melakukan pekerjaan yang sama?
Pernah nggak organisasi yang bekerja sama dengan kita melakukan proyek yang sama, gagal atau enggak, merugi atau tidak, terlambat atau tidak, kurang lebih gitu. Terus ada juga apakah organisasi mempunyai atau dapatkah mereka mendapatkan orang, sumber daya, peralatan, material yang mampu dan tersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Berikut adalah sample headcount information to help estimate resource cost ya. Ini adalah sampelnya. Lanjut aja nih, kita langsung ke estimasi biaya. Estimasi biaya itu merupakan apa ya? Semacam output penting sih dari manajemen biaya proyek. Dan dia itu ada beberapa tipe ya. Ada beberapa tipe estimasi biaya, perangkat dan teknik untuk membantu dalam pembuatan estimasi biaya tersebut. Nah, dalam membuat rencana manajemen biaya yang menggambarkan bagaimana sih Bu variansi biaya kita harus kelola dalam proyek itu. Jadi ini penting banget diperhatikan estimasi biaya ini. Ada nih kayaknya contohnya ya. Nih tipe of cost estimate. Jadi ada ROM, ada budgetary, ada definitive ya. Kapan dilakukan silakan nanti dibaca lagi. Kenapa dilakukan juga silakan dibaca. Akurasinya. Akurasi itu jadi akurasi kita dalam mengestimasi biaya tersebut ya. Insya Allah lah kalau kita dalam project management memanage sebuah biaya, kita melakukan cost estimate dan kita bagi-bagi nih tipe-tipenya dari ROM, budgetary sama definitive. Insya Allah semuanya tergambar lah butuhnya segimana gitu. Dan itu semua harus dilakukan karena kalau nggak lengkap satu aja miss udah mulai goyah nih biayanya. Kita dalam memanage biayanya udah mulai goyang nih, nggak ngerti juga nih kalau salah satu aja kita udah miss gitu ya. Misalnya definitifnya dikerjain atau ROM-nya nggak dikerjain, kita harus memandang ke depannya nih. Kayak misalnya tadi ya, saya ulang lagi nih, kayak tadi budgetary itu dilakukannya pada awal 1-2 tahun pertama gitu. Itu penting banget. Jadi harus dihitung-hitung, diperkirakan dan di planning lah. Lalu ada namanya perangkat dan teknik estimasi biaya. Ini kayak saya bilang tadi ya, jadi dia terbagi-bagi ada 3. Pertama adalah analogi atau top down. Ini gunanya digunakan dalam biaya aktual dari proyek yang serupa sebelumnya sebagai dasar estimasi baru. Ada juga bottom up. Kalau bottom up itu estimasi biaya untuk masing-masing item pekerjaan. Misalnya pekerjaannya desain gitu. Jadi dia estimasi biaya untuk masing-masing dan menjumlahkan mereka untuk mendapatkan jumlah total. Misalnya hari pertama tim desain dapat sekian, terus kedua tim desain akan mendapatkan uang sekian miliar, sekian juta untuk melaksanakan desain, lalu dijadikan blueprint ya untuk melihat desain 2 dimensinya bagaimana. Terus ada juga parametrik. Parametrik ini gunanya untuk karakteristik project dalam model matematika untuk estimasi biaya. Jadi penghitungan gitu loh. COCOMO. Jadi di sini ada COCOMO, Constructive Cost Model. Itu adalah Barry Boehm ya. Dia membuat COCOMO model untuk estimasi biaya pembuatan software. Di sini parameter yang digunakan mencakup baris, kode, program dan lain-lain. Nanti kita bahas nih. Lanjut aja dulu ya. Ini ada typical problems with IT cost. Ya. Masalah tipikal yang ada atau dengan adanya estimasi biaya IT. Jadi membuat estimasi untuk project software yang besar adalah something yang sangat ribet ya, kompleks, yang membutuhkan jumlah usaha yang signifikan. Ini kebanyakan orang juga melakukan estimasi hanya dengan pengalaman yang sangat kurang. Jadi masih minim pengalaman tapi dibuat gitu. Nggak apa-apa, yang namanya juga belajar. Orang itu kadang-kadang mempunyai pandangan yang masih samar, yang menuju kepada underestimate. Ujung-ujungnya dia underestimate sama diri sendiri atau sama tim project dia sendiri. Nah, review estimate dan pernyataan-pernyataan penting untuk menjamin estimasi itu harusnya nggak boleh samar. Harus jelas bentuknya gimana review estimasinya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa problemnya itu salah satunya manajemen tuh pengen angka sebagai bahan tawar menawar, bukan estimasi real gitu.
bahan tawar-menawar masih bisa ditawar. Padahal nggak bisa ya yang namanya estimasi biaya itu. Manajer project harus negosiasi ya untuk hal ini dengan sponsor project untuk membuat estimasi biaya yang realistis. Jangan sampai nanti merugi, ujung-ujungnya malah nanti hasilnya nggak sesuai dengan keinginan atau planning kita atau desain yang kita pengen lah. Berikut adalah ikhtisar dari perkiraan biaya project penggantian sistem bisnis. Kalau di slide ibu itu pakai bahasa Inggris ya, business system replacement project cost estimate overview dan contohnya. Nanti silahkan dibaca, ada yang kategori objective, scope, assumption, cost or benefit analysis, and IRR. Ibu lewatin dulu aja karena ini bisa dibaca sendiri. Ini adalah salah satu contohnya ya. Ini contohnya dari ini cash flow-nya. Ini contoh dari yang ini tadi. Oke, lanjut dulu. Lanjut ke cost budgeting. Oke, cost budgeting ini mencakup alokasi estimasi biaya. Jadi dia mencakup alokasi estimasi biaya project ke masing-masing item pekerjaan dan memberikan garis dasar biaya. Jadi harus benar-benar dia lebih detail sih dibanding estimasi biaya ya. Jadi cost budgeting itu lebih kayak gitu. Sebagai contoh nih ya, contoh aja nih. Dalam project business system replacement, total estimasi biaya pembelian untuk tahun 97 ini yang di atas ya. Ya maksud saya yang contoh di sini ya. Untuk tahun 97 tuh ada $600. Oke, kita lihat di sini. Dan $600.000. Benar enggak sih? Iya kan? Dan tambahannya adalah $1,2 million untuk information service and technology. Jadi benar-benar cost budgeting itu mengalokasikan sesuai per itemnya dan jumlah tersebut dialokasikan ke budget yang berkesesuaian. Jadi nggak dilebih-lebihkan gitu ya, nggak ditambah-tambah lah, sesuai aja. Nih kalau dalam cerita cost budgeting ini contohnya, kalau sudah terbuat lah namanya cost budgeting. Ini udah ada gini nih, ada explanation ya. Kalau tadi kan nggak ada explanation nih, 600, 1200 angka-angka doang. Nah itu kan baru estimasi biaya. Nah kalau sudah masuk ke cost budgeting, dia udah begini bentuknya. Jadi udah ada explanationnya. Di situ ada headcountnya berapa, compensationnya berapa, consultant and purchase servicesnya berapa, travelnya segala macam semuanya, hingga ada total cost. Lanjut, pengendalian biaya. Ini yang poin terakhir, bahwa di mana pengendalian biaya ini, pengendalian biaya proyek itu banyak cakupan. Pertama, dia mengawasi kinerja biaya, bekerja atau enggak, uangnya sesuai atau enggak. Menjamin bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang akan masuk ke dalam garis dasar biaya yang akan direvisi. Gini loh, dia menjamin gimana ceritanya gitu, bahwa apabila ada perubahan dalam proyek, dia juga dapat secara fleksibel mengganti atau merubah garis dasar biaya yang direvisi tapi tidak merugikan. Terus memberikan informasi kepada stakeholders mengenai perubahan yang disetujui. Jadi dia kerjaannya ya ke sponsornya, bahwa di sini sekarang kita ada perubahan Pak, ternyata uangnya nambah, bagaimana, kurang lebih gitu ya, yang akan mempengaruhi biaya ke depannya. Apabila tidak ada terjadinya penambahan biaya tapi pemindahan ya, pemindahan tuh maksudnya kayak WFH gitu, harusnya ada uang transportasi jadi nggak ada, jadi kita tambahkan ke kerugian yang lain gitu kan, jadi tidak ditambah uangnya, hanya dipindahkan, itu boleh. Ada juga yang mengatakan bahwa konsep earned value management adalah alat penting untuk pengendalian biaya. Apa itu Bu earned value management? Jadi EFM lah ya kita panggil aja, itu sebuah teknik pengukuran kinerja project yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu dan biaya, kerjaannya gitu. Dan berdasarkan garis dasar sebuah proyek. Jadi rencana original sebuah proyek plus perubahan yang telah disetujui. Jadi kalau misalnya ada originalnya pengen begini, kalau misalnya dia pengen maintenance boleh, tapi harus disetujui dulu dalam kedua belah pihak. Nah kita dapat menentukan seberapa baik sih proyek ini mencapai tujuannya, kira-kira efisien atau tidak. Nah kita harus memasukkan informasi yang sebenar-benarnya seaktual-aktualnya secara periodik yang bisa menggunakan EFM ini. EFM. Wah. Lanjut aja nih.
Istilah-istilah dalam Earn Value Management ini ada 3. Pertama adalah PV, Plan Value, sorry. Disebut juga budget, bisa juga dikatakan budget. Jadi ini adalah bagian dari estimasi biaya total yang telah disetujui, yang direncanakan sebelumnya untuk digunakan pada suatu aktivitas waktu tertentu. Ya wallahu alam akan terjadi perubahannya kapan. Lalu ada actual cost. Ini total biaya langsung dan tidak gimana ya, bisa langsung dan tidak langsung sebenarnya, yang tercakup dalam penyelesaian pekerjaan pada waktu tertentu. Jadi terkadang ada biaya yang memang secara langsung kita keluarkan, itu ada juga biaya yang secara tidak langsung. Contoh secara tidak langsung itu biaya apa ya, secara tidak langsung misalnya pengikisan bahan gitu kan, semakin jelek gitu misalnya ya, kayak kalau di perkantoran gitu misalnya dia buat project tapi di perkantoran AC harus benerin AC, itu kan tidak langsung ya, secara tidak langsung harus keluarin uang gitu, kurang lebih gitulah ya, yang sebelumnya tidak terestimasi atau tidak terbudgeting gitu. Ada juga namanya earn value. Jadi earn value ini adalah sebuah estimasi nilai dari pekerjaan fisik aktual yang diselesaikan. Jadi dia estimasi dari nilai yang sudah kita selesaikan tersebut. Ini contohnya. Ini silakan kalian baca-baca lagi, itu ada juga formulanya, gimana cara ngitungnya, itu gampang. Kalau dalam sebuah soal itu pasti lengkap. Kalau pertanyaan tentang earn value berarti yang diketahui apa. Kalau misalnya dalam sebuah soal itu yang ditanya adalah schedule variance, pasti diketahui lah yang namanya earn value-nya dan actual cost-nya. Pasti diketahui semua. Gampang, tinggal baca-baca aja. Berikut adalah contohnya ya. Ini contohnya dalam penghitungan. Bisa kalian baca-baca juga. Lanjut aja ke chartnya. Ini langsung keluar chartnya. Jadi kalau misalnya kita sudah buat ini, bisa juga kita hasilkan chartnya gimana bentuknya. Ini biasanya kita menggunakan salah satu program ya. Itu ada program namanya manajemen cost project. Jadi itu ibu pernah baca-baca. Ada juga sih lewat Apple Store atau Play Store ya. Kalian bisa cari-cari juga. Kalau WBS ibu udah pernah ketemu, tapi kalau project cost management itu rasanya pernah juga ibu download tapi belum pernah dicoba gitu. Kalau WBS lewat handphone ibu pernah cobain, dan itu memang sangat membantu dengan adanya earn value ini ya. Jadi kita tahu nih perkembangannya gimana. Ada juga namanya manajemen portofolio project ya. Jadi ini banyak banget ya organisasi pembentuk project IT itu mengumpulkan dan mengendalikan semua project atau investasi yang dia punya sebagai satu set aktivitas yang berkaitan dalam sebuah portofolio. Nah, 5 tahap dalam manajemen portofolio project itu adalah: pertama, simpan semua project di dalam satu database. Penting, ini namanya dokumentasi. Prioritaskan project Anda dalam database. Paling penting. Bagi project Anda ke dalam 2 atau 3 budget berdasarkan tipe investasi. Investasi apa nih kita dalam proyek tersebut? Otomasi repository. Gunakan teori portofolio modern termasuk perangkat risk return yang memetakan resiko proyek ke dalam kurva. Jadi kalau misalnya kalau misalnya orang pengen tahu tentang kebolehan atau kemampuan organisasi kita dalam membuat sebuah proyek, kita menghasilkan apa? Ketika orang baca, kita tarik nih data portofolio kita, wah membanggakan sekali, banyak banget achievement yang kita sudah gapai gitu. Ini sampel enterprise project management screen, bisa dilihat di sini ya. Oke, sampai di sini materi saya kali ini. Teman-teman mahasiswa silakan pelajari kembali ya. Apabila masih ada yang kurang silakan searching juga. Saya tidak mau menutup ilmu kalian. Kalau misalnya kalian memang merasa ada yang kurang deh, ada yang miss deh apa yang Ibu Ega jelaskan, silakan kalian searching lagi ebook atau segala macam. Tapi jangan mudah percaya sama blogspot pribadi atau segala macam ya, karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Ada baiknya kalian beli buku juga gitu.
Apabila malas beli buku ya lewat Shopee bisa kok ya, tenang aja. Semua e-commerce banyak, Shopee, Tokped segala macam. Cari bukunya. Kalau misalnya memang nggak mau cari buku, searching di internet, tapi carilah penelitian terpercaya, jurnal-jurnal orang yang terpercaya, dan juga e-book yang memang resmi. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.